Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam channel Pojokio. Yang pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang materi pembahasan soal ya, maksudnya pembahasan soal tentang dinamika atmosfer. Nah, seperti apa soalnya? Yuk kita sikat saja. Oke, baik. Ini soal yang akan kita bahas ya pada video kali ini ya, yaitu tentang dinamika atmosfer ya untuk paket yang pertama ya. Nah, pada video-video yang lain saya juga sudah membahas tentang bab dinamika atmosfer, yaitu tentang struktur vertikal atmosfer. Ya, jangan lupa ya, bisa dilihat videonya di channel Pojokio. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk soal yang nomor pertama, di sini disajikan soal komposisi gas utama yang terdapat di atmosfer secara berurut ya dari volume terkecil hingga terbesar adalah. Oke, yang A nitrogen, oksigen, argon, dan karbon dioksida. Yang B nitrogen, argon, oksigen, dan karbon dioksida. Yang C karbon dioksida, argon, oksigen, dan nitrogen. Yang D oksigen, argon, karbon dioksida, dan nitrogen. Yang E karbon dioksida, oksigen, argon, dan nitrogen. Nah, pada nomor satu ini terdapat kata kunci yaitu komposisi gas utama ya. Kemudian yang secara berurut ya di atmosfer yang secara berurut dari volume terkecil hingga terbesar ya. Komposisi gas utama kemudian dari volume terkecil hingga terbesar. Nah, secara teorinya adalah komposisi gas utama penyusun atmosfer di bumi kita itu terdiri dari yang pertama ada nitrogen ya sebesar 78,088%. Kemudian ada oksigen ya atau O2 sebesar 20,949%. Kemudian ada argon atau AR 0,93%. Kemudian karbon dioksida 0,03%. Dan gas-gas lain dengan kandungan yang lebih rendah ya ada neon, helium, krypton, hidrogen, xenon, ozon, metan, dan uap air. Nah, karena pertanyaannya adalah dari volume terkecil hingga terbesar, maka jawabannya adalah karbon dioksida, argon, oksigen, dan nitrogen ya secara berurutan. Berarti jawabannya yang C, karbon dioksida, argon, oksigen, dan nitrogen. Karena dari volume terkecil hingga terbesar. Oke, baik, kita lanjut. Nomor 2. Nah, berdasarkan ketinggiannya, lapisan atmosfer secara vertikal terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Sebab di antara lapisan-lapisan atmosfer terdapat lapisan antara, yaitu tropopause, stratopause, mesopause, termopause, dan exopause. Oke, baik. Nah, pada soal ini ada kata kunci. Yang pertama, ya pernyataan yang atas itu berdasarkan ketinggiannya, ya. Kemudian ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Kemudian pernyataan yang bawah, di antara lapisan-lapisan atmosfer terdapat lapisan antara tropopause, stratopause, mesopause, termopause, dan exopause. Oke, baik. Sekarang kita cek ya teorinya. Nah, struktur vertikal atmosfer ya. Jadi atmosfer di bumi kita secara vertikal ya dapat dibagi berdasarkan suhunya. Nah, secara vertikal dapat dibagi berdasarkan suhunya. Jadi udah kelihatan tuh. Ya, pernyataan yang atas itu sebenarnya bukan berdasarkan ketinggian, tetapi berdasarkan suhunya. Nah, kenapa berdasarkan suhunya? Karena di bumi kita ya secara susunan vertikal, atmosfer dibagi menjadi yang pertama ada troposfer, kedua ada stratosfer, ketiga ada mesosfer, keempat ada termosfer, dan kelima ada eksosfer. Nah, setiap masing-masing lapisan ini memiliki karakteristik suhu yang berbeda. Misal, di troposfer semakin tinggi ketinggiannya, suhunya semakin rendah. Kemudian di stratosfer semakin tinggi ketinggiannya, suhunya semakin tinggi. Kemudian di mesosfer suhunya semakin rendah lagi. Kemudian termosfer tinggi lagi, kemudian eksosfer rendah lagi gitu ya. Jadi selang-seling. Nah, bagian yang memiliki suhu
yang tinggi seiring dengan kenaikan ketinggian di stratosfer dan di termosfer disebut sebagai inversi suhu. Nah, artinya adalah naiknya suhu seiring dengan naiknya ketinggian. Nah, di antara lapisan tropo, strato, meso, termo, dan ekso terdapat lapisan antara, ya, yaitu tropopause, stratopause, mesopause, dan thermopause. Nah, jadi yang namanya exopause nggak ada tuh, ya. Nah, sehingga nanti pernyataan yang atas, ya, itu dia salah karena bukan berdasarkan ketinggian, tapi berdasarkan suhu. Kemudian yang bawah salah juga, ya, karena tidak ada lapisan antara exopause, ya. Nah, sehingga jawabannya yang E. Ya, pernyataan atas salah dan alasannya yang bawah juga salah. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, fenomena aurora borealis di kutub utara dan aurora australis di kutub selatan terjadi karena A. Pembiasan sinar matahari oleh kristal-kristal es di atmosfer. B. Posisi bumi bulan matahari berada pada jarak paling dekat. C. Bulan purnama terjadi pada saat kondisi cuaca cerah. D. Pembiasan sinar matahari oleh titik-titik air di atmosfer. E. Pembiasan sinar matahari oleh partikel-partikel ion di lapisan termosfer. Nah, sekarang kata kuncinya adalah fenomena aurora. Nah, adapun teorinya adalah bahwa di atmosfer itu sering terjadi yang namanya gejala optik, ya, yaitu gejala pembiasan ya dari sinar matahari ya oleh partikel-partikel atau media yang lain, ya. Misalnya, kalau pelangi berarti pembiasan sinar matahari oleh medianya yaitu titik-titik air di lapisan troposfer. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa terjadinya dinamika cuaca dan iklim termasuk hujan misalnya, yaitu terjadi di lapisan troposfer. Ya, sehingga nanti ketika ada titik-titik air di lapisan troposfer kemudian membiaskan ya sinar matahari maka akan terbentuk pelangi. Kemudian yang B, halo, ya, merupakan pembiasan sinar matahari, ya, pembiasan sinar matahari oleh kristal-kristal es di awan-awan tinggi, yaitu misalnya awan sirus dan sirocumulus, ya. Nah, halo ini terdapat di sekeliling matahari maupun sekeliling bulan. Nanti kita lihat gambarnya seperti apa. Kemudian yang C, aurora. Nah, aurora merupakan biasan sinar matahari oleh partikel-partikel ion ya di lapisan termosfer, ya, terutama pada bagian ionosfernya, ya, di mana lapisan ini terjadi peristiwa ionisasi. Kita sudah bahas di video saya yang struktur vertikal atmosfer, yaitu ada lapisan dibagi berdasarkan suhu, kemudian yang kedua ada radiasi atau sifat radioelektrik, ya, ada ionosfernya, ya, itu bisa dicek aja, ya, di channel pojok Geo. Nah, adapun gambarnya, ya, nah ini jawabannya E ya, pembiasan sinar matahari oleh partikel-partikel ion di lapisan termosfer, ya, karena aurora ya yang ditanyakan. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat gambar seperti ini. Nah, ini ada pelangi, gitu ya. Ups, ya, sini ada pelangi sebelah kiri ya. Kemudian halo yang di tengah. Nah, halonya itu yang lingkaran seperti pelangi, ya, tetapi melingkari matahari. Nah, ini akibat pembiasan sinar matahari oleh kristal-kristal es yang terdapat pada awan-awan tinggi ya. Tadi sudah cirrus dan cirrocumulus ya. Kemudian ini aurora ya. Nah, nanti ada dua. Kalau di kutub utara namanya aurora borealis atau northern polar lights ya. Kemudian yang di selatan adanya disebut sebagai aurora australis ya atau southern ya polar lights ya. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, jangan kasih kendor. Yang keempat, ya, secara horizontal tekanan udara pada permukaan bumi bervariasi. Berikut ini yang bukan merupakan faktor penyebabnya adalah ya, yang A penyebaran suhu udara, B jarak lintang dari khatulistiwa, C penyebaran daratan dan lautan, D bentuk medan dan arah lereng Medang, E sifat permukaan bumi. Nah, di soal nomor 4 ini yang ditanya adalah tekanan udara dia bervariasi ya, tapi yang bukan merupakan faktor. Ya, ingat ada tekanan udara kenapa bervariasi di permukaan bumi, kemudian faktor yang bukan ya. Baik. Tekanan udara ya adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas wilayah tertentu. Berarti logikanya bahwa massa udara itu bisa bergerak ya itu akibat adanya tekanan udara. Nah, massa udara yang bergerak tersebut disebut sebagai angin ya, jangan lupa. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi tekanan udara, kenapa dia bervariasi di permukaan bumi?
Yang pertama adalah penyebaran suhu udara. Nah, jadi sebenarnya tekanan udara itu dipengaruhi oleh suhu udaranya. Nah, pengaruhnya adalah bahwa suhu udara itu berbanding terbalik dengan tekanan udara. Maksudnya adalah ketika suhu udaranya tinggi, maka tekanan udaranya rendah. Dan sebaliknya, ketika suhu udaranya rendah, maka tekanan udaranya tinggi. Nah, ini perlu diingat bahwa ini terjadi pada ruang yang terbuka. Artinya bukan ruang tertutup dan gas ideal. Ya, mungkin teman-teman yang dari Linjur ya IPA mungkin pernah mendengar rumus PV sama dengan nRT. Nah, kalau PV sama dengan nRT itu berlaku pada tekanan gas ideal ya, sehingga nanti P pressure-nya dia berbanding lurus dengan T suhunya. Nah, ingat ya, kalau yang PV nRT tekanan gas ideal dia di ruang tertutup, kalau yang ini berarti ruangnya terbuka. Ya. Oke. Kemudian kedua, jarak lintang dari khatulistiwa. Semakin dekat dengan khatulistiwa, maka tekanan udaranya semakin rendah. Ya, karena semakin dekat dengan khatulistiwa, itu suhunya itu semakin tinggi ya akibat penerimaan intensitas panas matahari ya itu yang tinggi atau yang disebut sebagai insolasi ya insolasinya tinggi ya. Oke, kemudian penyebaran daratan dan lautan dengan sifat permukaan bumi ini sama ya. Artinya daratan itu lebih cepat panas ya, kemudian lautan itu lebih cepat dingin. Nah, daratan lebih cepat panas karena perpindahan panasnya atau kalornya itu secara konduksi ya pada partikel-partikel yang rapat ya atau padat ya tanpa disertai perpindahan molekul atau partikel tersebut. Yaitu namanya perpindahan panas secara konduksi. Sedangkan kalau lautan atau perairan atau segala benda yang sifatnya fluida, air maupun udara, dia akan berpindah secara konveksi. Ya, perpindahan panas dengan disertai partikel ya di dalam benda tersebut. Ya. Sehingga nanti lautannya dia mohon maaf nih, lautannya lama dingin ya. Mohon maaf. Ini saya ganti dulu ya. Daratan cepat panas, lautannya ya lama panasnya gitu ya. Lautan lama panas dan pasti juga lama dinginnya ya karena tadi perpindahan panasnya dia secara konveksi ya lautan lama dingin ya, atau lama panas ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, gitu ya. Nah, ini oke, sudah dibenahi nih. Oke, jadi gitu ya. Faktor yang mempengaruhi penyebaran suhu udara, jarak lintang dari khatulistiwa, penyebaran daratan dan lautan, ya di mana daratan cepat panas, ya perpindahan secara konduksi, dan lautan lama panas, perpindahan secara konveksi. Begitu pula sifat permukaan bumi, daratan cepat panas dan lautan lama panas, gitu ya. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah yang D, bentuk medan dan arah lereng medan, karena yang ditanya adalah yang bukan. Nah, bentuk medan dan arah lereng medan ini berpengaruh terhadap jatuhnya curah hujan, ya, terutama pada hujan-hujan orografis, di mana daerah yang berhadapan dengan arah angin, dia akan memiliki curah hujannya yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang membelakangi arah anginnya, ya. Oke, baik. Kemudian, nah, terakhir nomor 5. Awan yang mencerminkan proses kondensasi dan senantiasa dihindari pilot ketika menerbangkan pesawat adalah A. Stratus, B. Cumulus, C. Stratocumulus, D. Cumulonimbus, dan E. Alto stratus. Nah, di sini kita bisa lihat kata kunci senantiasa dihindari pilot ya ketika menerbangkan pesawat. Dan kondensasi ya, awan yang mencerminkan proses kondensasi. Ya, kondensasi itu artinya proses pengembunan atau proses perubahan wujud ya, wujud air dari dia uap atau gas ya menjadi cair gitu ya. Itu namanya kondensasi. Nah, adapun teorinya, jenis awan dapat dibagi berdasarkan bentuk ya. Yang pertama ada stratus artinya berlapis-lapis, kemudian B ada cumulus atau bergumpal, kemudian E cirrus ya, serat atau kapas ya, karena dia tersusun dari kristal es ya, sehingga bentuknya serat tipis ya, seperti rambut ya atau seperti kapas. Kemudian ketinggian ya, pertama ada awan rendah ya, yaitu awan-awan stratus. Ya ada stratus, stratocumulus, nimbus stratus. Ya, jadi kalau ada kata stratocumulus berarti campuran dari dua awan berdasarkan bentuk ya.
Strato artinya 100 berlapis-lapis, cumulus artinya bergumpal ya. Jadi 100 yang bergumpal gitu. Ya kalau ada kata-kata nimbo 100, nimbo, nimbus ya itu berarti berpotensi hujan, maka awan ini sebenarnya berpotensi akan menghasilkan hujan, cuma tidak besar ya. Dia hujan ringan saja. Oke, kemudian yang B awan tengah, alto cumulus atau alto stratus ya, kata kuncinya alto ya, pertengahan. Kemudian yang C awan tinggi ya, awan-awan cirrus ya, cirrus, cirrocumulus, cirrostratus. Kemudian awan dengan pertumbuhan vertikal yaitu cumulus dan cumulonimbus. Nah, seperti apa awannya? Nah, dia seperti ini. Nah, jadi ya awan-awan yang senantiasa dihindari pilot ya ketika menerbangkan pesawat adalah awan yang cumulonimbus ya. Nah, itu cumulo ya bergumpal, ya nimbus artinya berpotensi hujan. Ya, jadi awan cumulonimbus ini ya mulai dari secara ketinggian dasarnya ya, ketinggian paling bawah maksudnya. Nah, itu dia di bawah 2000 ya. Nah, bisa 500 meter ya atau 600 meter. Kemudian tetapi secara menegak ya karena dia pertumbuhannya secara vertikal ya itu bisa lebih dari 7.000 meter bahkan bisa sampai 12.000 meter ya atau 12 kilo gitu. Ya, ini luar biasa nih ketinggiannya. Nah, biasanya awan-awan ini cenderung dihindari karena terjadi proses turbulensi di dalam awan ini, ada awan tersebut ya, gitu. Ya, sehingga nanti bisa menghasilkan hujan, ya hujan yang sangat lebat, ya gitu. Ya, ini awan cumulonimbus gitu. Ya. Nah, selebihnya ada awan tadi ya berdasarkan ketinggian, ya ini ada low clouds berarti awan rendah, middle clouds dia awan tengah, ya kemudian high clouds ini berarti awan tinggi. Gitu. Ya, oke, sehingga nomor 5 jawabannya adalah cumulonimbus. Oke, baik. Ya, teman-teman semua, kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, tetap semangat terus, ya positive thinking. Ya, semua pasti bisa asalkan kita berusaha. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya, saya akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan jangan lupa untuk subscribe ya, share, komen ya, dan bunyikan loncengnya biar kamu mendapatkan info-info terbaru dari channel Project View. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.